ini udah mulai nerima Cinta sepenuhnya jadi istri dia, Ma. Gak mungkin itu terjadi. Itu Sakti kayak gitu cuman karena dia lagi merasa bersalah aja sama Cinta. Ibu ini adalah sosok yang bekerja keras dan beliau adalah pahlawan di mata orang lain, termasuk di mata saya. Sekarang aku jadi yakin bahwa semua usaha aku selama ini memperjuangkan pernikahanku sudah benar. Sakti adalah suamiku. Dia patut aku perjuangkan. Kamu tuh sadar gak sih? Mama tuh hampir ketipu sama akting kamu. Mama tenang aja, Ma. Sakti ngelakuin ini untuk mengembalikan ingatan Cinta. Tapi begitu ingatan Cinta kembali, Ma, aku janji, Ma, akan mengusir Cinta dari hidup kita, Ma. Kamu harus ingat, prioritas kamu sekarang itu Citra, bukan Cinta. Iya, Ma, tenang aja. Papa benar-benar senang. Kita lihat pergudangan Sakti dan Cinta mulai pulih, mereka mulai baikan. Papa yakin sebentar lagi Sakti akan mencintai Cinta kembali. Iya kan? Nah sekarang Sakti sibuk sama istrinya, jadi Mama bisa ngurusin Papa. Maksud Papa? Oh iya kan, sementara ini Mama kan selalu yang diperhatiin Sakti, terus Arga, terus ya Papa sering dicuekin aja. Mama nggak pernah cuekin Papa. Ya, Mama cuman sibuk aja. Ini juga Mama udah telat nih. Mama mau pergi shopping. Mama pergi dulu ya, Pak. Susah punya istri sosialita. Yang dipikirin cuma image di luar. Nggak pernah dipikir apa yang dipikir suami. Angkat dong, Citra. Angkat dong telepon aku. Ternyata Sakti belum benar-benar membuka hatinya buat Cinta. Yang dia lakukan selama ini cuma sandiwara. Dia masih aja ngejar Citra. Kayaknya udah saatnya aku ngilangin Citra dari kehidupannya Sakti. Biar dia bisa tahu gimana rasanya kalau dibohongin dan disakitin hatinya. Cinta? Kamu kenapa, Cinta? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma lagi ingat aja pernikahan kita. Pernikahan kita itu terjadi karena takdir atau karena apa sih, Sakti? Cinta, aku akan jawab pertanyaan kamu dengan kasih lihat foto-foto pernikahan kita. Biar kamu lihat sendiri. Kita lihat sama-sama ya. Ini foto-foto pernikahan kita. Kapan ya kita nikah? Terus ini siapa? Kenapa mereka yang ada di foto ini mukanya tegang semua? Apa mereka terpaksa buat datang ke pernikahan kita? Cinta kenapa nanya kayak gitu ya? Cinta, kamu bisa lihat sendiri kan? Dan kamu juga bisa artikan sendiri melalui foto-foto ini. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak bisa mikir apa-apa.
Kok Cinta jadi aneh gini nanyanya? Sepertinya aku nggak bisa memaksa Cinta buat ingat semuanya. Cinta, kamu nggak usah terlalu maksain diri untuk ingat semuanya tentang pernikahan kita. Aku akan tetap menunggu kok. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Maafin aku, Sakti. Aku sebenarnya nggak mau bohong sama kamu. Tapi tugas aku sebagai seorang istri, aku harus menjauhi kamu dari kesalahan. Karena yang kamu jalanin ini salah, Sakti. Kamu harus bisa lihat aku sebagai istri kamu, bukan musuh kamu. Gimana juga ya caranya aku kasih tahu ke dia alasan aku nikah sama dia? Kan nggak mungkin banget. Ini semua bakalan berimbas ke Cinta juga. Tapi gimana caranya kasih tahu ke Cinta perasaan aku yang sebenarnya, bahwa aku nggak mencintai dia? Angkat dong Citra, ayo dong. Halo Citra. Kenapa sih kamu tuh gangguin aku terus? Hah? Sudah Sakti, stop. Aku nggak suka ya Sakti. Kamu nelpon aku di saat kamu nggak lagi sama istri kamu. Seolah-olah aku ini cuma selingkuhan kamu gitu. Hah? Aku ini cuma permainan kamu. Aku nggak suka kayak gitu Sakti. Citra, dengar dulu penjelasanku Citra. Kamu tuh bukan permainan buat aku Citra. Tapi kamu adalah cinta sejati aku Citra. Citra, aku ingin ketemu sama kamu. Maaf Sakti, aku lagi gak enak badan. Dan kalaupun sekarang kita ketemu, kita tuh cuma berantem aja Sakti. Atau bisa jadi tiba-tiba kamu pergi gitu aja karena istri kamu. Citra, aku benar-benar gak bermaksud menyakiti hati kamu. Aku hanya ingin ketemu sama kamu Citra sekali aja. Sudahlah Sakti, sudah. Laki-laki itu akan melakukan apapun untuk mendapatkan hati wanita yang dia kejar. Begitu pula kamu. Kamu akan melakukan itu, Sakti. Dan aku sudah tahu, Sakti. Itu akan pedih buat aku. Maaf, Sakti. Kamu gak bisa terus-terusan nyakitin aku kayak gini. Selamat tinggal, Sakti. Aku akan pergi dari kamu. Citra. Sakti udah pergi. Pasti dia mau ketemu sama Citra. Sekarang saatnya aku jadi Citra. Ya. Eits! Mau kemana kamu? Katanya sakit. Nggak mungkin mau pergi kan? Aduh, gimana ini? Aku harus pergi dari sini dan ketemuan sama Sakti sebagai Citra. Kalau enggak, Sakti pasti bakalan curiga sama aku. Cinta, kamu udah siap? Kita jadi sekarang berangkatnya nih. Kamu mau bawa Cinta kemana? Mau ke rumahnya yang dulu Bu Atisa. Soalnya kata dokter dengan adanya dia datang ke rumahnya yang dulu itu memicu daya ingatnya dia. Ya itu sih kata dokter.
Oke. Yaudah ya Cinta. Permisi. Mudah-mudahan dengan begitu beneran cepat pulih ingatannya si Cinta. Biar Sakti bisa cepet-cepet buang dia ke kampung. Cinta, kayaknya kamu itu harus bikin Pak Sakti buat ngebenci Citra deh. Soalnya kalau nggak kayak gitu, sosoknya Citra itu nanti makin kuat di mata Pak Sakti. Nah, aku takutnya nanti makin lama Pak Sakti tuh nggak bisa lepas sama Citra. Dan itu bisa bahaya banget loh sama rumah tangga kamu. Sebenarnya itu udah aku pikirin sih, Dah. Dan karena omongan kamu, aku jadi dapet ide. Ide apa? Kita telepon Mei dulu ya. Citra! 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 Mana Citra? Citra nggak ada, lagi ke Singapura, lagi berobat. Jangan bohong kamu ya. Tadi aku telepon Citra masih di sini. Lagi pula kalau dia keluar negeri, dia pasti hubungin aku. Awas dia. Citra! 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 Gengges, ya Udin, coba aja cari ke seluruh ruangan kalau emang dia tetap nggak percaya. Suara apa itu? Kamu di sini kan, Citra? Citra, aku tahu kamu di sini, Citra. Citra keluar. Kok ya nggak percaya BG sih kalau Citra nggak ada di rumah? Ya bisa lihat sendiri kan, tuh. Ada orang nggak? Nggak ada kan? Ada juga. Tuh. Ih. Emang enak dikerjain sama kita berdua. Makanya jadi Mister Geges. Makanya kalau jadi orang itu nggak usah keras kepala. Mister Gengges kasih tahu tetap aja nggak percaya. Udah deh, mendingan ya, Ye tuh pergi deh jauh-jauh. Udah bosan liat muka Ye. Super Gengges tau gak? Pergi. Dasar. Kok bisa sih Citra ke Singapura nggak ngabarin aku? Kan aku udah minta waktu untuk ketemu. Kalau emang dia mau menolak, kayak gini juga caranya. Jadi ini yang terjadi. Sampai kamu mengarang alasan pergi ke luar negeri. Aku harus minta penjelasan. Kok nggak ada? Citra! 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 Citra!
Kenapa kamu tega bohongin aku, Citra? Maafin aku, Sakti. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku harus bikin kamu benci sama Citra. Hati kamu gak akan pernah terbuka buat aku selama kamu masih menyukai Citra. Kenapa jadi grogi gini sih gue? Ayo Dani, lu bisa. Pede dong, pede. Ada cewek bening nih di mobil lu. Sebelah lu lagi duduknya. Paling gak gue harus bisa dapetin nomor handphonenya. Oh iya, katanya kamu nggak punya teman ya di Jakarta ini. Sendirian selain Ime. Tapi tenang aja, gak usah khawatir. Ada aku. Soalnya gini Citra, Jakarta ini keras. Jadi kamu itu harus hati-hati. Nggak boleh berpergian sendirian kemana-mana. Apalagi wanita secantik kamu. Cocoknya itu ditemani sama lelaki yang perkasa, berani. Kayak aku ini, sesuai namaku. Dani Prakoso. Wait. Kamu ngomong panjang lebar kayak gitu mau minta nomor teleponku ya? Ya kalau kamu mau sih. Oke. Aku kasih nomor teleponku. Serius? Berapa nomor kamu? Gimana kalau aku aja yang masukin nomor aku? Kamu kan lagi date ya? Oh, oke. Sudah. Aku sudah save nomor aku atas nama Citra Anderson. Thank you Citra. Dan stop di depan aja, soalnya rumahku udah dekat. Oh, oke. Oke. Dani, thank you ya. Kamu udah mau nganterin aku. Sama-sama Citra. Hati-hati. Bye. Bye. Aku harus buru-buru jadi cinta sebelum Sakti pulang. Sakti? Sakti? Sakti kamu kenapa? Kenapa kamu tega nyakitin aku? Aku cinta banget sama kamu, Citra. Aku cinta mati sama kamu, Citra. Kenapa kamu hianatin aku? Kenapa kamu jahat sama aku, Citra? Jahat. Sakti, sekarang aku bantuin kamu buat ganti baju ya. Citra. Aduh, aku lupa masih jadi Citra. Aduh, ini gawat. Kenapa aku lihat cinta seperti dia, Citra? Kenapa
selalu jatuh cinta sama cewek yang gak bener. Jadi maksud kamu, aku juga cewek yang nggak benar gitu? Sakti, nyebelin banget sih. Kamu itu logo mabok. Sekarang kita ke kamar ya, tidur yuk. Ayo, ayo. Nggak mau. Yaudah yuk, ke kamar. Ayo. Kamu tuh ya, sadar nggak sadar tuh tetap nyebelin. Udah, sekarang kamu tidur. Ayo, kamu lagi mabuk. Ayo. Nggak. Ayo. Sakti bangun. Ih. Jangan paksa aku. Ayo. Ih. Nggak mau. Enggak yuk. Hai cantik. Cepet banget. Halo Nona cantik. Gimana nih? Dani! Kamu nih gilingan ya. Masa aku di SMS gombal-gombal kayak gitu sih? Kamu gak mikir apa? Aku ini sepupu kamu, gak usah ngawur deh. Bye. Si Ime sih? Sakti. Kamu tuh ya masalahnya ribet banget sih. Kenapa semua wanita nggak ada yang ngerti perasaanku, nggak tahu artinya cinta. Cinta, Nak Sakti, ada apa sih di dalam? Nggak ada apa-apa Bu, lagi nonton TV. Adegannya rampok Bu, rampok iya. Sakti, aduh. Iya, tapi kenapa ada ribut-ribut? Iya Bu, TV. Suara TV. Matiin TV-nya. Seluruh dunia ngetawain gue. Tata tertib, cowok gak boleh ke atas, Riz. Sini. Gue di sini, bos baru begini. Kamu cantik. Kebetulan aku bayar 2 kali lipat tiap bulan. Tapi Dengan naik, sama tante Maya. kenapa kamu jahat? Maya bisa diomelin kamu. Citra, kamu tahu apa yang kamu lakuin sama aku itu jahat. Bisa kelihatan. Sakti bangun berisik. Cinta, buka pintunya. Cinta, ibu mau masuk. Ibu mau lihat ke dalam. Iya Bu ya. Cinta, buka. Buka, ibu pengen masuk. Ibu pengen lihat ke dalam. Ibu. Loh, itu Nak Sakti kenapa tidurnya nungging? Sakti nggak apa-apa Bu. Sakti itu lagi latihan yoga. Dan latihan yoga itu memang kayak gitu Bu. Gerakannya aneh-aneh. Terus dia butuh konsentrasi yang penuh, nggak boleh diganggu. Gitu. Iya udah sekarang Ibu istirahat ya. Biar Cinta anterin ya Bu ya. Yuk. Sakti udah tidur rumah, katanya capek banget hari ini. Apa dia nggak lapar belum makan? Harusnya dia makan dulu paling nggak.
Sakti, kamu makan dong. Sakti, yuk makan dulu yuk. Citra. Citra. Ih, apaan sih kamu? Kamu mabok ya? Kok kamu di sini, Citra? Citra ini mama. Sakti. Sakti. Ayo bangun. Lihat nih. Ini Sakti kayak gini pasti gara-gara kamu. Oh, ternyata aku penting juga ya buat Sakti. Sampai Sakti mabok karena aku. Tapi kayaknya enggak deh, Ma. Soalnya dari tadi Sakti itu nyebutin nama Citra. Citra, bukan cinta. Citra itu siapa sih, Ma? Selingkuhannya Sakti ya? Mama kenal nggak sama Citra? Citra? Oh, Mama nggak kenal ya? Ya udah, kalau Mama nggak kenal, aku tanya sama Papa ya. Aduh, kalau sampai Papa tahu soal Citra, Papa pasti akan menjauhkan Citra dari Sakti. Cinta, tunggu. Gini nih, biar diterangin dulu ya. Jadi kamu itu kan lagi hilang ingatan, ya. Jadi saya ingetin kamu nih, Citra itu nama kesayangannya Sakti buat kamu. Saking sayangnya sama kamu, dia tuh suka panggil kamu Citra gitu. Itu panggilan kesayangan. Oh gitu, Mah. Aku lega banget dengernya. Ternyata Sakti itu sayang banget ya sama aku, sampai-sampai ada panggilan sayang. Iya emang. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Aku udah nungguin kamu loh dari tadi. Makan dulu ya? Aku udah makan. Makasih ya. Kenapa sih Mas Arga masih dingin sama aku? Sampai kapan kayak gini terus? Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu deh. Aku harus ngelakuin apa yang dilakuin Cinta. Buktinya, Sakti aja bisa hangat lagi sama Cinta. Masa aku nggak bisa? Kamu suamiku. Kamu gak usah khawatir ya. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Gak akan. Tapi kamu udah ninggalin aku, Citra. Kamu udah ninggalin aku, Citra. Kamu udah... Kenapa jadi kayak gini sih? Segitu cintanya Sakti sama Citra. Bukannya jadi benci dan perhatian sama aku, dia malah jadi terpuruk kayak gini. Kalau cuma bikin Sakti terpuruk kayak gini, mendingan aku gak usah deh jadi Citra lagi. Biar Citra yang hilang untuk selamanya. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya aku masih perlu Citra sih. Sepertinya Citra memang sangat berpengaruh buat kamu ya, Sakti. Oke, aku akan manfaatin pengaruh Citra untuk bikin kamu buka hati kamu buat aku.
yang sama. Gejolak dalam hati ini, duhai cintaku. Ke ujung dunia pun akan ku kejar. Cintaku takkan lari kemana. Kalau takdir sudah menyatukan kita. Kamu apa-apaan sih? Apapun rela aku lakukan. Cintaku tak meminta balas. Hanya kecupan sayang ku damba. Kenapa kamu sayangku? Kenapa kamu gelisah pujaan hatiku? Kau tak perlu cari aku. Aku ada di dalam hati kamu. Oh sayangku, aku tak kuasa menahan gejolak hati ini. Api cinta membakar membara jiwa ragaku. Aku haus akan kasih sayangmu. Kamu kesurupan. Mas, buka mas. Udah kan ya? Kamu kesurupan. Mas, aku tuh istri kamu. Enggak. Kamu sehat gak sih? Hah? Mas. Enggak, aku akan keluar. Kenapa sih kamu bisa setega itu sama aku, Citra? Aku tulus cinta sama kamu. Sakti, nih aku bawain lemon segar supaya kamu juga segar dan gak pusing lagi. Makasih ya. Biar dia lagi hilang ingatan juga. Tapi cinta tetap masih suka ngelayanin aku. Sakti, Citra itu siapa ya? Kok kamu bisa tahu soal Citra? Iya, aku tahu dari kamu. Semalam itu kamu pulang dengan keadaan mabuk. Terus kamu manggilin aku dengan nama Citra. Ya ampun. Terus aku ngapain aja tadi malam? Ya, kamu manggil aku dengan nama Citra. Kamu terus-terusan manggilin Citra. Nah, bahkan kamu manggil mama aja dengan nama Citra. Sampai-sampai pipi mama kamu pegang-pegang. Kacau. Kacau kenapa? Emangnya dia siapa sih? Citra itu dia teman baikku. Ya, aku udah anggap seperti teman yang sangat
sangat dekat. Tapi nggak tahu kalau dia mandang aku seperti apa. Terus kamu sempat berantem ya sama dia? Tunggu sebentar. Nih, aku kasih ini. Kamu harus kasihin ke dia. Cewek itu pasti senang kalau dikasih cincin. Cinta, maukah kamu menikah denganku? Cinta, itu kan cincin yang pernah aku kasih ke kamu waktu itu sebelum kita menikah. Iya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku pikir kalau tadi malam istri kamu sendiri aja dipanggil dengan nama Citra, berarti dia istimewa banget buat kamu. Kasihin ya. Cinta, Ya? kenapa kamu lakuin ini semua? Aku emang gak inget apa-apa, Sakti. Tapi tadi malam aku bisa lihat kalau kamu itu cinta banget sama Citra. Dan aku jadi sadar kalau aku sama kamu itu emang gak ada cinta, Sakti. Mei, aku udah jalanin rencananya. Sekarang kamu harus siap ya. Mungkin habis ini Sakti bakal ke sana setiap hari. Bebep. Ayah Bebep nyadar nggak sih kalau si Ali yang jualan ketoprak itu selama ini tuh emang sengaja goda-godain aku? Hah? Si Ali godain Bebep? Masa sih? Ayah Bebep kok malah ketawa sih, bukannya cemburu? Emang Ayah Bebep itu nggak nyadar apa kalau punya istrinya tuh yang cantik menik-menik kayak tipe aja lewat? Ya aneh aja yang Bebep, masa ada ya cowok yang mau ngejaing Bebep. Aman aja ngesel dapetin yang Bebep. Ngomong apa barusan? Enggak. Ngomong apa? Ini bonteng nih enak nih. Ayah Bebep ini emang suka nggak berterima kasih sama aku. Kamu itu lelaki yang paling beruntung. 25 cowok di luar sana itu aku tolak lo cuma gara-gara menerima cintamu seorang. Iya. Pokoknya masih emang kamu tuh emang pokoknya bisa. Ampun yang Bebep, ampun. Aduh, nanti pucuk yang Bebep, aduh. Ampun yang Bebep. Ini makan nih, enaknya yang Bebep ini. Bikin dapur berantakan aja. Lihat nih sih, kenapa kamu biarin tangan-tangan kotor ini nyentuh dapur, hah? Ini tuh udah mau masuk jam sarapan.
Denger ya, gimana orang mau nyiapin sarapan kalau dapur ini dikuasain buat jualan kalian? Oh, Mbak Kania, ini tuh malah sekalian. Aku lagi nyiapin bahan-bahan gado-gado, sekalian aku bikinin sarapan buat kalian semua. Ini tuh gado-gadonya, dos gandos. Ini tuh resep rahasia turunan dari Mak Ambar, dijamin sip. Emangnya siapa yang nyuruh kalian buat nyiapin sarapan di rumah ini? Itu Bu, saya pikir tadi. Ningsih, saya ini bayar kamu untuk kerja, bukan untuk mikir. Ngerti? Kalian. Wah, bosnya gerombolan tukang numpang. Dateng tuh mah. Cinta, kamu memang lagi hilang ingatan, tapi sekedar bantu-bantu di rumah, kamu bisa kan? Biar nggak cuma numpang aja gitu loh di sini. Tapi kan aku lagi sakit, Mah. Terus papa bilang kan aku harus banyak istirahat. Tapi nggak apa-apa sih, Mak. Kalau Mama pengen aku bantu-bantu, kan aku juga pengen jadi menantu yang baik. Boleh juga mah. Mumpung dia lagi hilang ingatan gini, dia jadi nurut. Kamu ini deh, lap-lap yang kotor ya. Ini meja sama semua piring-piring, kamu lap dulu. Ya ampun, Mah, itu kan piring impor dari Cina. kamu ceroboh banget sih Cinta. Ini nih piring mahal, ini piring porselin, bukan plastik kayak yang biasa kamu pakai di rumah kamu. Bukan Cinta yang ceroboh, tapi Mama. Mama biarin Cinta kerja, rapiin meja. Mama tahu dia masih sakit dan masih ada gangguan pada motoriknya. Tapi itu piring-piring. Maafin aku ya, Pak. Ini emang salah aku. Mama bener kok. Aku nggak mau cuma dibilang numpang aja di sini. Jadi aku harus bantu-bantu. Mama ngomong gitu? Iya. Maksud Mama tuh supaya... Mama kau tega banget sih sama mantu ngomong gitu. Harusnya kamu nggak usah merasa nggak enak ya. Ini termasuk rumah kamu juga. Ya? Ya udah, kalau kamu tetap ingin bantu-bantu, kamu ikut kantor. Yeay, kalau aku kerja lagi di kantor, aku nggak bakal bingung lagi untuk cari cara nyelinap keluar rumah untuk jadi Citra. Oke? Iya, Pak. Ya. Sakti, kamu bawa Cinta ke kantor ya? Iya, Pak. Tapi aku agak kesiangan ya, Pak ya. Soalnya masih ada urusan, jadi biar Cinta bareng Papa aja ke kantornya. Ya udah, biar Papa yang tercinta. Aduh, pasti Sakti mau ke rumah Citra nih. Aku harus buru-buru. Pokoknya kalau nanti Citra mau menghindar kemanapun juga, aku akan cari sampai ketemu. Pak, kayaknya aku nggak ikut ke kantor deh. Soalnya Sakti kayaknya mau ketemu sama Citra. Aku harus ada di sana, Pak. Ya oke, Papa antar kamu. Makasih ya, Pak. Pak Prana, Ya, Pak Ambar? kalau boleh saya ngikut sampai rumah ya. Ada yang ketinggalan. Saya jadi kepikiran rumah terus. Oh, boleh. Aduh, gimana aku bisa jadi Citra di depan ibu? Dia pikir aku bodoh apa? Mau dibohongin Pak Citra? Aku kan ngeliat sendiri Citra jalan sama cowok lain. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang.
kabar? Ya, masuk. Jeng. Itu yang baju putih, siapa ya? Kok kayaknya baru lihat? Oh, itu Bu Monika. Dia adalah editor majalah wanita terpopuler di Asia. Terus dia datang ke sini untuk menghadiri nominasi award perempuan berprestasi. Ini juga bagus buat promosiin klub kita loh, Jeng Atisa. Bu Monika, apa kabar? Saya Atisha, tuan rumahnya. Duh, bajunya bagus sekali deh. Gaya banget, saya suka sekali. Iya Bu Monika, Ibu Monika inspirasi aku banget. Beneran deh. Sebentar. Indah, Arman. Indah. Tolong kalian berdua, tolong perhatikan Ibu Monika ya. Tolong dilayani dengan baik. Iya, Bu. Silakan. Ibu mari. Kamu gak akan bisa menghindar lagi dari aku, Citra. Gak akan. Tuh, Pak Sakti telepon kenapa nggak diangkat, Dok? Ini baru mau aku angkat, Bu. Halo? Di mana kamu? Halo, Citra. Ini aku lagi di jalan mau pergi kerja. Udahlah, Citra. Kamu gak usah bohong sama aku. Kamu gak mungkin kerja di Singapura. Aku tahu kamu masih di Jakarta, iya kan? Halo. Udahlah, Cinta. Kamu gak usah pura-pura sama aku. Aku tahu kamu denger aku kan? Asal kamu tahu ya. Aku kemarin lihat kamu jalan sama cowok. Siapa itu? Ini macet kayaknya lama deh. Siapa sih yang nanya lalu lintas? Aku nanya siapa cowok yang jalan sama kamu tadi malam. Iya, nanti di kantor juga ada kok. Ada. Ada apaan sih maksudnya? Oh, jadi cowok itu ada di kantor sama kamu? Kantor kamu di mana? Dok, kok kamu aneh sih ngomongnya sama anak Sakti kayak gitu? Oh, ini Bu. Sakti katanya lagi kangen sama aku, dia pengen dengerin aku nyanyi. Kamu ngomong apaan sih? Bingung aku ngomong sama kamu di telepon. Pokoknya ya, kita harus ketemu empat mata. Sekarang juga aku mau ke rumah kamu. Pak Prana, di depan aja, Pak. Nanti. Ya, Cinta, Ibu duluan ya. Kamu kerja sing baik ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Pak Prana. Saya udah dianterin. Maaf loh ngerepotin. Enggak ngerepotin kok, Bu. Monggo, silakan. Ya. Nak. Seperti senang. Gimana? Sakti curiga nggak? Enggak sih, Pak. Tapi dia bilang dia mau ke rumahnya Citra. Pak, kayaknya aku turun di sini aja ya. Aku pakai taksi aja. Soalnya kan beda arah. Ya udah. Hati-hati kamu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Citra! Citra! Ya ampun, orang
orang gengges ini lagi. Mau ngapain sih, Yey? Masih aja kesini, Citra nggak ada. Hei, kamu jangan bohong sama saya. Saya tahu Citra masih di Jakarta. Kemarin saya lihat Citra jalan sama cowok. Saya mau ketemu sama Citra. Panggil Citra. Bener-bener ya. Ya ini orangnya nggak percayain benge. Ya udah, kalau emang Yey nggak percaya, masuk aja sendiri. Cek sendiri di sono. Cukup. Stop. Saya serius ya. Saya nggak mau main-main sama kamu. Panggil Citra, cepet. Eka juga serius. Dibilang nggak ada. Ngerti gak sih, Yey? Citra. Mau ngapain, Yey? Hah? Mau diinjek lagi, hah? Ih. Oh, gengges benges sih, Yey. Dia pikir aku bodoh apa? Mau dibohongin soal Citra? Aku kan lihat sendiri Citra jalan sama cowok lain. Dasar asisten rese. Tak. Kamu tadi papasan nggak sama si Sakti Geges itu? Enggak. Tapi bagus deh aku nggak ketemu sama dia. Soalnya sekarang aku punya rencana bagus banget nih buat bikin dia benci sama Citra. Bagus deh, biar dia nggak makin gengges sama kamu. Aduh, tahu gak sih ya, Sakti itu kayak udah nggak pernah ketemu cewek 100 tahun gitu. Gimana ya rasanya ya? Kesel, campur aduk gimana gitu. Aduh, dia tuh kayaknya penasaran benge deh sama kamu. Apaan sih kamu, Mei, lebay? Mei, Sakti nelpon? Tapi kok tumben ya ke handphonenya Cinta? Bukan Citra. Yaudah. Sus, angkat. Halo? Kamu di mana? Kamu udah di kantor kan? Emangnya kenapa? Aku mau ngomong penting sama kamu. Yaudah kita ketemu di kantor ya. Aku OTW. Soal apa ya? Udah nanti dibahas aja di kantor. Oke? Oke. Kenapa? Sakti bilang, Sakti minta ketemuan sama aku. Dia mau nangkep bahasa seseorang. Aduh, siapa ya? Cinta atau Citra ya? Aduh, ini gawat, Mei. Kamu bilang kan, kamu mau nangkep bahasa seseorang ya? Emang siapa? Bersama. Kalau saya Jeng, saya memimpin perusahaan garmen. Dan sekarang saya udah memiliki 40 cabang di Asia. Luar biasa. Hebat sekali ya, Mbak ya? Kalau saya sih 3 pabrik di Indonesia ini, bahkan cabangnya akan lebih saya perluas. Hebat Bu Indra. Bu Ade kan juga ya, kalau nggak salah mau tambah ya pabriknya ya? Hebat-hebat ya Bu Monica ya, teman-teman saya semuanya ini. Biasa aja. Semua cerita tentang prestasi kalian itu tidak menginspirasi saya. Semua tentang hal-hal kisah kalian itu juga biasa ya. Pamer kekayaan, dan itu sering kita temui di mana-mana. Yang buat saya penasaran adalah kisah tentang Ibu Ambar. Saya melihat sendiri wawancara Ibu Ambar dengan reporter saya di saat pemotretan. Jadi saya tertarik sama dia. Tapi kira-kira dia itu di mana ya? Maaf Bu Ambarnya ada, tapi beliau lagi keluar. Boleh antar saya ke sana? Mari. Misi ya Bu. Mbak, lihat Cinta nggak sekitar saya? Maaf nggak lihat Pak. Ya udah, Mas. Makasih Pak. Pemikiran kamu sama dengan Papa. Pak, lihat Cinta nggak? Kenapa? Tadi Papa suruh keluar, ada urusan. Kenapa sih?
Loh, Papa gimana sih, Pak? Cinta kan sekretaris aku, Pak. Aku lagi butuh dia nih, Pak.